Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayu Trianingsih, nomor absen 7, dari kelas 12 AKL 1 kelompok 1, akan memberikan tutorial input transaksi 21 sampai transaksi 25, input penyesuaian, dan membuat laporan neraca untuk perusahaan PT Arjuna Wijaya menggunakan aplikasi Meop versi 18 ED. Baik, langsung saja kita masuk pada transaksi 21. Dokumen transaksi 21 menyebutkan adanya bukti penerimaan kas yang diterima dari toko Sanek untuk pelunasan faktur F11 tertanggal 25 November 2020. Karena perusahaan menerima uang untuk pelunasan piutang, maka kita catat pada menu sales, kemudian receive payment, deposito akunnya tetap cash in bank, kemudian kita pilih customer, toko Sanek, kita ganti ID-nya sesuai dengan nomor bukti transaksi, BM126, kemudian kita ganti tanggal transaksinya 25 Desember 2020, kemudian kita isikan amount receive-nya sesuai yang tertera dalam dokumen transaksi yaitu 33 juta, kemudian kita ganti payment method-nya sesuai dengan dokumen transaksi yaitu menggunakan cek. Selanjutnya kita ganti memonya menjadi pelunasan piutang dari toko Sanek. Kemudian kita sesuaikan nomor faktur dengan nomor faktur yang tertera di dalam dokumen transaksi F11. Sudah sesuai, maka kita tap pada amount applied dan pastikan out of balance-nya 0. Kita Ctrl R, maka jurnalnya adalah cash in bank debit 33 juta dan akun receivable credit 33 juta. Kita klik OK, kemudian kita record. Kita klik cancel, kemudian kita masuk pada transaksi 22. Dokumen transaksi 22 menyebutkan adanya bukti pengeluaran kas yang dibayarkan kepada PT Indotech untuk pelunasan faktur F1289 tertanggal 20 November 2020 dengan denda sebesar 1%. Karena perusahaan mengeluarkan uang untuk membayar hutang, maka kita catat pada purchase, kemudian pay bill, pay from account-nya tetap pada cash in bank, kemudian kita pilih supplier-nya, PT Indotech. Kita ganti check number-nya sesuai dengan nomor bukti transaksi 008 BKK. Kemudian kita ganti tanggalnya 26 Desember 2020. Kemudian kita isikan amount-nya sesuai yang tertera dalam dokumen transaksi. Kemudian kita ganti memonya menjadi pelunasan hutang kepada PT Indotech. Selanjutnya kita sesuaikan nomor faktur dengan nomor faktur yang tertera di dalam dokumen transaksi F1289. Karena sudah sesuai, maka kita tap pada amount apply. Pastikan out of balance-nya 0. Karena perusahaan menerima denda sebesar 1%, maka finance change akan secara otomatis terisi yaitu sebesar 1.760. Kita Ctrl R, maka akan ada 2 jurnal, kemudian kita klik OK, dan kita record. Kita klik cancel, kemudian kita masuk pada dokumen transaksi 23. Dokumen transaksi 23 menyebutkan adanya pengeluaran kas yang dibayarkan kepada kas negara via Bank Persepsi Bank Mandiri untuk pembayaran PPN kurang bayar masa November 2020. Karena perusahaan mengeluarkan uang, maka kita catat pada banking, kemudian spend money, pay from account-nya tetap pada cash in bank, check number-nya kita ganti dengan nomor bukti transaksi, yaitu 009 BKK, tanggalnya kita ganti 27 Desember 2020, kemudian amount-nya kita isikan sesuai dengan nomor bukti transaksi, yaitu 15 juta. Pay-nya kita isikan kepada kas negara via Bank Persepsi atau Bank Mandiri.
Kemudian kita isikan memonya, yaitu pembayaran PPN kurang bayar, masa November 2020. Maka yang akan kita catat yang pertama adalah kita mencatat PPN masukan fed-in sebesar yang tertera di dalam dokumen transaksi, yaitu 63 juta. Karena kurang bayar maka kita minus. Kemudian kita mencatat fed out sesuai dokumen transaksi, yaitu 78 juta. Kemudian kita Ctrl R, maka jurnalnya ada cash in bank credit 15 juta, kemudian fed in kredit 63 juta, dan fed out debit 78 juta. Kita klik OK, kemudian kita record, kita klik cancel, kemudian kita masuk pada transaksi 24. Dokumen transaksi 24 menyebutkan adanya pengeluaran kas yang dibayarkan kepada Bank Mandiri Cabang Jakarta Mangga 2 untuk pembayaran angsuran pinjaman jangka panjang loan dari Bank Mandiri ditambah dengan bunga. Karena perusahaan mengeluarkan uang, maka kita catat pada menu banking, kemudian spend money, pay from account-nya tetap pada cash in bank, checkaway number-nya kita ganti sesuai dengan nomor bukti transaksi 010 BKK. Kemudian tanggalnya kita ganti 29 Desember 2020. Kemudian amount-nya kita isikan sesuai dengan jumlah, yaitu 12.900.000. Payenya kita isikan Bank Mandiri Cabang Jakarta Mangga 2. Memonya kita isikan pembayaran angsuran pinjaman jangka panjang. Maka yang pertama kita catat adalah angsuran pokok terlebih dahulu, yaitu menggunakan akun Bank Mandiri Loan sebesar angsuran pokok, yaitu 7.500.000. Kemudian kita catat bunga sebesar 5.400.000. Kemudian kita Ctrl F, maka jurnalnya adalah cash in bank kredit 12.900.000, kemudian Bank Mandiri Loan sebesar debit 7.500.000 dan interest expense sebesar debit 5.400.000. Kita klik OK, kemudian kita record. Kita klik cancel dan kita masukkan transaksi terakhir, yaitu dokumen transaksi 25. Dalam dokumen transaksi 25 menyebutkan adanya pengeluaran kas yang dibayarkan kepada pemegang saham PT Sejahtera untuk pembayaran dividen kepada pemegang saham tahun buku 2020 dengan rincian jumlah dividen 15.000 lembar dikali 6.000, maka hasilnya adalah 90 juta. Karena perusahaan mengeluarkan uang, maka kita catat pada menu banking, kemudian spend money, pay from account-nya tetap pada cash in bank, checkaway number-nya kita ganti sesuai dengan nomor bukti transaksi 011 BKK, tanggalnya kita ganti 30 Desember 2020, amount-nya kita isikan sesuai dengan dokumen transaksi, yaitu 90 juta. Payenya kita bayarkan kepada pemegang saham PT Sejahtera. Memonya kita isikan pembayaran dividen untuk tahun buku 2020.
maka akun yang berpengaruh adalah akun dividen. Nominalnya sesuai dengan dokumen transaksi yaitu 90 juta. Kita Ctrl R, maka jurnalnya adalah cash in bank kredit 90 juta dan dividen debit 90 juta. Kita klik OK, kemudian kita record. Kita klik cancel. Setelah kita menginputkan seluruh transaksi dari transaksi 1 sampai dengan transaksi 25, maka selanjutnya adalah kita menginputkan dokumen penyesuaian. Sebelum kita menginputkan dokumen penyesuaian, maka kita copy terlebih dahulu file transaksi. Kemudian kita ganti masternya menjadi 03 untuk menunjukkan transaksi penyesuaian. Kemudian kita buka. Selanjutnya kita buka soal untuk transaksi penyesuaian. Langsung saja kita masukkan dokumen penyesuaian yang pertama, dokumen 1, yang isi memonya adalah telah diterima rekening koran dari Bank Mandiri Jakarta Tanjung Priok per tanggal 31 Desember yang menunjukkan informasi sebagai berikut. Pendapatan bunga 5.320, beban administrasi bank 250, dan PPh pasal 4 ayat 2 sebesar 20%, 1.064.000. Karena penyesuaian, maka kita catat menggunakan menu account, kemudian record journal entry, kita ganti general jurnalnya menjadi nomor dokumen transaksi yaitu BM121. Kita ganti tanggalnya 31 Desember 2020. Kemudian memonya adalah penyesuaian rekening koran. Selanjutnya, kita catat akun yang pertama berpengaruh adalah cash in bank. Kemudian akun yang kedua adalah akun beban administrasi bank. Selanjutnya adalah akun PPh pasal 4 atau yang kita masukkan ke dalam income tax expense karena merupakan pajak final. Dan yang terakhir adalah akun pendapatan bunga bank. Kita masukkan saldonya, yang pertama adalah interest revenue, karena akun 8 maka kita masukkan sebelah kredit sebesar 5.320. Kemudian kita masukkan income tax expense sebesar 1.064.000. Kemudian kita masukkan bank service charge sebesar 250.000. Dan kita masukkan saldo untuk cash in bank sesuai dengan selisihnya yaitu 4.006.000. Kemudian kita Ctrl R, maka jurnalnya adalah cash in bank debit 4.006.000, bank service charge debit 250.000, dan income tax expense debit 1.064.000. Kreditnya adalah interest revenue 5.320.000. Kita klik OK, kemudian kita record. Kita klik cancel, kemudian kita masuk pada dokumen penyesuaian 2. Dalam dokumen penyesuaian 2, isi memonya adalah data penyesuaian akhir periode. Persediaan barang dagang sama dengan kartu persediaan. Karena sudah sama, maka tidak perlu adanya penyesuaian. Poin selanjutnya, persediaan perlengkapan toko yang tersisa adalah 6.500.000.
Karena kita melakukan penyesuaian terhadap perlengkapan, maka kita lihat terlebih dahulu untuk akun yang berkaitan dengan perlengkapan di neraca saldo. Cara melihatnya yaitu di report, index to report, kemudian account trial balance, kemudian customize, kita isikan Desember, kemudian kita display. Kita lihat untuk akun yang berkaitan dengan perlengkapan, yang pertama adalah store supplies, saldonya terisi 10.700.000. Kemudian store supplies expense, saldonya terisi 4.750.000. Karena masing-masing memiliki saldo, maka kita menggunakan pendekatan neraca yang artinya yang kita catat adalah sebesar yang terpakai. Maka perhitungannya adalah sebagai berikut. Supplies di neraca saldo tadi adalah sebesar 10.700.000. Kemudian persediaan supplies yang tersisa adalah 6.500.000, maka supplies yang terpakai adalah 4.200.000. Sama seperti tadi, maka kita masukkan pada account record journal entry. Kemudian kita masukkan general journalnya sesuai dengan nomor dokumen transaksi BM122. Kemudian tanggalnya tetap 31 Desember. Kemudian memonya adalah penyesuaian untuk perlengkapan asuransi dan iklan dibayar di muka. Kita catat terlebih dahulu untuk penyesuaian perlengkapan. Akun yang berpengaruh yang pertama adalah store supplies expense. Kemudian yang kedua adalah store supplies. Nominalnya adalah sesuai yang terpakai, yaitu sebesar 4.200.000. Selanjutnya, poin yang ketiga adalah asuransi yang telah kadaluarsa sebesar 8 juta. Sama seperti tadi, kita lihat terlebih dahulu untuk akun yang berkaitan dengan asuransi. Yang pertama adalah untuk akun prepaid insurance. Maka saldonya terisi 15.300.000. Kemudian untuk insurance expense, saldonya terisi 3.780.000. Karena masing-masing memiliki saldo, maka kita menggunakan pendekatan neraca yang artinya yang kita catat adalah sebesar yang terpakai atau yang telah kadaluarsa. Karena yang telah kadaluarsa adalah 8 juta, maka langsung saja kita catat menggunakan akun. Yang pertama adalah insurance expense. Dan yang kedua adalah menggunakan prepaid insurance. Sebesar yang telah kadaluarsa yaitu 8 juta. Poin yang selanjutnya adalah kita melakukan penyesuaian terhadap iklan dibayar di muka untuk 24 kali terbit dan telah terbit 8 kali. Sama seperti tadi, kita lihat terlebih dahulu akun yang berkaitan dengan iklan dibayar di muka. Akun yang pertama yang adalah akun prepaid advertising, terdapat saldo 12 juta. Kemudian advertising expense terdapat saldo 9.475.000. Karena menggunakan pendekatan neraca, maka yang kita catat adalah yang terpakai atau sebesar 8 kali terbit ini. Selanjutnya perhitungannya adalah sebagai berikut. Penyesuaian iklan, di mana iklan dibayar di muka di neraca saldo adalah 12 juta untuk 24 kali terbit.
Karena yang telah terbit adalah 8 kali, maka perhitungannya adalah 8/24 dikalikan dengan 12 juta, maka hasilnya 4 juta. Selanjutnya kita catat, akun yang pertama berpengaruh adalah advertising expense, kemudian yang kedua adalah prepaid advertising. Sebesar yang telah kita hitung sebelumnya, yaitu 4 juta. Setelah itu kita Ctrl R, maka jurnalnya adalah sebagai berikut, kemudian kita klik OK. Setelah itu kita record. Kita klik cancel, kemudian kita masuk pada dokumen penyesuaian 3. Dokumen penyesuaian 3, isi memonya adalah sebagai berikut. Cadangan kerugian piutang ditaksir sebesar 2,5% dari saldo piutang dagang akhir periode. Sebelum kita menghitung, kita lihat terlebih dahulu saldo piutang dagang akhir periode. Akun receivable menunjukkan saldo 995.170, maka perhitungannya adalah sebagai berikut. Karena cadangan kerugian ditaksir 2,5% ya, dikalikan dengan saldo piutang yaitu 995.170, maka hasilnya adalah 24.879.250. Kita lihat saldo cadangan kerugian, allowance for doubtful debt, ternyata sudah ada saldo 19 juta di sebelah kredit. Karena sudah ada saldonya, maka kita hanya perlu mencatat yang belum tercatat, yaitu sebesar 5.879.250. Langsung saja kita catat pada account, kemudian record journal entry. Kita isikan terlebih dahulu general jurnalnya sesuai dengan nomor bukti transaksi, yaitu BM123. Tanggalnya tetap yaitu 31 Desember 2020. Memonya penyesuaian cadangan kerugian, penyesuaian piutang tak tertagih, kemudian listrik dan telepon, dan beban gaji. Penyesuaian piutang tak tertagih, listrik dan telepon, serta beban gaji dan upah. Kita catat terlebih dahulu cadangan kerugian piutang ditaksir sebesar 2,5% sesuai dengan perhitungan tadi, yaitu sebesar 5.879.250. Akun yang berpengaruh yang pertama adalah bad debt expense, dan yang kedua adalah allowance for doubtful debt. Nominalnya adalah sebesar perhitungan yaitu 5.879.250. Poin selanjutnya kita adalah menyesuaikan listrik dan telepon bulan Desember sebesar 4.650 akan dibayar pada tanggal 10 Januari 2021. Akun yang berpengaruh yang pertama adalah kita mencatat terlebih dahulu beban listrik dan telepon. Dan yang kedua adalah kita catat pada akun accrued expense karena akan dibayarkan pada bulan Januari sehingga menjadi beban. Nominalnya adalah sebesar 4.650.
Selanjutnya, kita akan menyesuaikan beban gaji dan upah sejumlah 25.800.000, kemudian PPh pasal 21 yang dipotong 2.105.000 dan gaji yang masih harus dibayar 23.695.000. Maka akun yang berpengaruh yang pertama adalah beban gaji dan upah. Kemudian yang kedua adalah akun PPh pasal 21 atau kita catat pada income tax payable. Selanjutnya adalah akun gaji yang masih harus dibayarkan atau masuk ke dalam accrued expense karena masuk hutang. Kita isikan nominalnya. Yang pertama adalah wage and salaries sebelah debit sebesar 25.800.000. Kemudian income tax payable sebelah kredit sebesar 2.105.000. Dan terakhir kita mencatat accrued expense sebesar selisih atau 63.695.000. Selanjutnya kita Ctrl R. Maka jurnalnya adalah sebagai berikut. Kita klik OK, kemudian kita record, kita klik cancel, kemudian kita masuk pada dokumen penyesuaian 4. Dalam dokumen penyesuaian 4, isi memonya adalah data penyusutan aset tetap untuk tahun 2020, penyusutan building, vehicle, dan equipment. Langsung saja kita catat pada menu account, record journal entry, kemudian kita ganti general jurnalnya sesuai dengan nomor bukti transaksi VM124. Tanggalnya tetap 31 Desember 2020, kemudian memonya adalah penyesuaian penyusutan aset tetap. Tahun 2020. Langsung saja kita catat. Yang pertama adalah building at cost, maka akunnya adalah depreciation expense building. Kemudian vehicle at cost pada akun depreciation expense vehicle. Yang ketiga adalah equipment at cost pada akun depreciation expense equipment. Kita masukkan terlebih dahulu saldonya di sebelah debit untuk building 37.500.000. Untuk vehicle 51.562.500. Untuk equipment sebesar 48.900.000. Kemudian kita masukkan akun tandingannya. Yang pertama adalah accumulation depreciation of building. Sebelah kredit sebesar 37.500.000. Kemudian accumulation depreciation of vehicle sebesar 51.562.500 sebelah kredit. Dan yang terakhir adalah accumulation depreciation equipment sebelah kredit sejumlah selisihnya atau 48.900.000. Kita Ctrl R, maka jurnalnya adalah sebagai berikut. Kemudian kita klik OK, setelahnya kita record. Lanjut, kita masuk pada dokumen transaksi penyesuaian 5. Poin yang pertama, angsuran PPh pasal 25 bulan Desember akan dibayarkan bulan Januari sebesar 6.500.000.
Maka kita catat pada account record journal entry, kita ganti general journal dengan nomor bukti transaksi BM125, tanggalnya tetap 31 Desember 2020, memonya adalah penyesuaian PPh pasal 25 bulan Desember. Langsung saja kita catat akun yang berpengaruh. Yang pertama adalah prepaid income tax karena pasal 25 sebesar 6.500.000. Kemudian yang kedua adalah akun income tax payable. Income tax payable sebelah kredit 6.500.000. Kemudian kita Ctrl R, maka jurnalnya adalah prepaid income tax debit 6.500.000 dan income tax payable sebelah kredit 6.500.000. Kita klik OK, kemudian kita record. Selanjutnya kita masuk pada poin kedua, hitung pajak penghasilan PPh Badan PT Angkasa dengan cara hitung laba rugi sebelum pajak. Karena ini berkaitan dengan pajak, maka kita copy terlebih dahulu file sampai dengan penyesuaian. Kemudian kita ganti masternya dari yang master 3 menjadi master 4. Kemudian kita buka. Kenapa kita harus mengganti masternya? Karena master 3 akan digunakan untuk menyusun laporan keuangan sebelum pajak, sedangkan untuk master 4 akan digunakan untuk menyusun laporan keuangan setelah pajak. Selanjutnya kita masukkan hitung laba rugi sebelum pajak. Untuk mengetahui laba rugi sebelum pajak, maka kita dapat mengetahui pada report, kemudian index to report, account pada profit and loss accrual, customize, kemudian Desember to Desember, kita ganti Desember menjadi Januari, kemudian kita display, maka dapat kita ketahui bahwa laba rugi sebelum pajak adalah sebesar 1.570.214.650. Kemudian buatlah koreksi fiskal terlebih dahulu. Berikut data untuk koreksi fiskal. Telepon, water, dan electricity expense koreksi positif 12 juta, repair dan maintenance expense koreksi positif 5 juta, bedep expense koreksi positif 5.879.250, kemudian interest revenue koreksi negatif 11.420.000, income tax expense koreksi positif 4.464.000. Kita hitung terlebih dahulu. Untuk penyesuaian PPh Badan, laba rugi sebelum pajak, tadi kita ketahui 1.570.000, 1.570.214.650 dengan beberapa koreksi fiskal. Koreksi positif nantinya akan menambah laba rugi sebelum pajak, sedangkan koreksi negatif akan mengurangi laba rugi sebelum pajak. Setelah dilakukan koreksi fiskal, maka akan diperoleh laba fiskal sebesar 1.586.137.900. Setelah itu, kalikan laba fiskal penghasilan kena pajak yang telah dibulatkan ribuan penuh ke bawah dengan rumus 22% kali laba fiskal.
sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, dampak dari diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, terjadi penurunan tarif pasal 17 ayat 1 huruf B dari tarif 25% menjadi sebagai berikut. Tahun pajak 2020 dan 2021 sebesar 22% dan tahun pajak 2020 sampai seterusnya sebesar 20%. Karena PT Arjuna Wijaya transaksinya adalah tahun buku 2020, maka pajaknya sebesar 22%. Perhitungannya adalah sebagai berikut. Laba fiskal dibulatkan ke dalam ribuan ke bawah yang tadinya ada nominal Rp900, maka menjadi 00 dikalikan dengan persentase pajaknya 22%, maka pajak terutamnya adalah sebesar Rp348.950.140. Setelahnya, hitunglah PPh kurang bayar atau lebih bayar beban pajak dikurangi kredit pajak dan lakukan pencatatan ke dalam jurnal. Langsung saja kita masukkan pada account, record journal entry, kemudian kita ganti general journal sesuai dengan nomor bukti transaksi BM125, kemudian tanggalnya kita ganti 31 Desember 2020, memonya penyesuaian PPh badan, kemudian kita catat terlebih dahulu akun yang berpengaruh, yang pertama adalah corporate income tax expense, kemudian yang kedua adalah akun prepaid income tax, dan yang ketiga adalah kita mencatat kurang bayar, PPh kurang bayar, yaitu menggunakan income tax A29 payable. Kita masukkan saldonya terlebih dahulu untuk corporate income tax expense sesuai dengan perhitungan, yaitu Rp348.950.140. Kemudian kita masukkan prepaid income tax. Untuk mengisi prepaid income tax, maka kita buka terlebih dahulu neraca saldonya melalui report, index to report, kemudian kita account, pada trial balance, kita customize, Desember, kemudian kita display. Prepaid income tax, maka saldonya adalah 78 juta kita masukkan. Sebelah kredit 78 juta. Kemudian selisihnya adalah masuk income tax A29 payable sebesar 270.950.140. Kemudian kita Ctrl R, maka jurnalnya adalah sebagai berikut, kemudian kita klik OK, selanjutnya kita record. Maka input transaksi penyesuaian sudah selesai, selanjutnya kita membuat laporan neraca untuk perusahaan PT Arjuna Wijaya. Untuk membuat laporan neraca setelah penyesuaian, kita buka terlebih dahulu file untuk master 3, kemudian kita klik report, index to report, kemudian kita pilih account pada trial balance, kemudian kita customize,
Kita isi Desember, kemudian kita display. Kita scroll ke bawah. Maka saldonya adalah sebagai berikut, kemudian kita send to, klik PDF, kemudian kita simpan pada hasil PDF, kita ganti nomor depannya menjadi 01, kemudian kita save. Kita klik close. Demikianlah tutorial yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.